hari kemerdekaan dan hari guru semua ya, semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Yang belum, yang sedang, yang akan datang, semua ketika Nabi hijrah ke Madinah semuanya dilarang, dihapus, kecuali dua Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar itu haram, di luar itu tidak boleh. Yang sifatnya pribadi, hari ulang tahun kita, hari pernikahan kita, yang sifatnya nasional, yang sifatnya daerah, yang sifatnya internasional, yang sifatnya agama, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Surah Mi'raj, semuanya dilarang kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih berkaitan dengan kebobrokan para Wahabi di dalam menentukan suatu fatwa ya, ataupun di dalam menentukan suatu pendapat, yang mana banyak dari ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini yang tidak memikirkan culture, terutama adat budaya yang sangat menempel dengan rakyat Indonesia. Artinya mereka berdakwah boleh dikatakan tidak mendahulukan akhlak terlebih dahulu, sebagaimana para wali Songo ya, para wali datang ke Jawa itu dulu mereka berdakwah menggunakan akhlak gitu, sehingga dakwah mereka bisa diterima. Lain halnya dengan Wahabi-Wahabi ini ya, yang dapat menerima mereka ya mungkin karena faktor keturunan ya, jadi orang tuanya sudah Wahabi, anaknya ikut Wahabi. Itu ada faktor ekonomi, ada yang diiming-imingi uang juga gitu. Jadi banyak faktornya lah yang bisa menerima orang Wahabi. Dan biasanya orang-orang Wahabi ini ya orang-orang yang memang punya karakter keras kadang. Nah, ketika dia menerima ajaran yang keras, jadi sefrekuensi dengan ajaran yang dia terima. Nah, jadi begini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan 17 Agustus, yang mana alhamdulillah Allah masih kasih nikmat kepada negara kita. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala berupa nikmat kemerdekaan, bahwa ada beberapa ustadz-ustadz Wahabi ini yang berpendapat nyeleneh ya, bahwa mereka menghukumi haram hukumnya merayakan kemerdekaan. Nah, ini saya nggak tahu dari mana rujukannya, dari mana referensinya mereka bisa berkata haram ya, mungkin dengan hawa nafsu mereka atau kebodohan mereka ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita perlu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat dari Tuhanmu, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kamu siarkan. Jadi bila mana kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita siarkan tuh. Allah memberikan nikmat berupa nikmat kemerdekaan. Nah, maka di sini wajib kita syiarkan dengan cara apa? Dengan cara diperingati di setiap hari kemerdekaannya. Bagaimana cara memperingatinya? Ada upacara kemerdekaan, kemudian ada lomba-lomba dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah bagian dari mana orang yang senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada orang menikah. Nah, menikah ini walimah wajib untuk disyiarkan. Kenapa? Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikah itu. Kemudian ada orang yang sunatan, ya, sunatan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat berupa nikmat kesehatan, disyiarkan. Ada lagi yang lulusan SD, SMP, SMA sampai dia kuliah. Nah, dia wisuda. Itu nikmat itu disyiarkan, ya. Nikmat-nikmat duniawi itu disiarkan kita. Dengan cara apa diperingati? Ya, diperingati tentunya dengan hal-hal yang tidak keluar dari syariat.
Berkaitan dengan nikmat, Allah juga mengatakan di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian ini bersyukur kepada nikmat Tuhan kalian, kami akan tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian nih ingkar kufur terhadap nikmatku, ya, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku itu teramatlah perih, teramat pedih, teramat berat azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemerdekaan itu adalah salah satu bentuk nikmat yang patut kita syukuri, gitu. Nah, kemudian karena ini memang ada Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa merayakan hari kemerdekaan itu adalah hal yang tidak diperbolehkan atau haram, maka tentu kita merujuk kepada dalil-dalil. Yang satu yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu sangat jelas di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan di dalam Al-Qur'an di surat Ad-Duha. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Fatawa Al-Azhar juz 10 halaman 160 disampaikan bahwasanya wal munasabatul lati yuhtafalu biha qad takunu dunyawiyatan mahdatan wa qad takunu diniyatan aw 'alaiha mashhadun diniyatun wal islamu binisbati ila ma huwa dunyawiyun la yamna'u minhu ma damal qasdu tayyiban wal mazahiru fi hududil masyru'i. Jadi di dalam Fatwa Al-Azhar, ya, juz 10 halaman 160 disampaikan hari-hari yang diperingati ada yang murni bersifat duniawi dan bersifat agama atau yang bersentuhan dengan agama. Nah, Islam dalam menyikapi hal-hal yang bersifat duniawi tidak melarang. La yamna'u minhu madamal qasdu thayyiban. Tidak melarang selama tujuannya benar dan pelaksanaannya itu berada di dalam koridor syar'i, gitu. Nah, kemudian di dalam fatwa berikutnya, fatawa haula jawazul ihtifali bi'idil istiqlal, fatwa tentang bolehnya merayakan hari kemerdekaan. Ini perhatikan, ya, tolong diperhatikan. Yaqulul ulama innal ihtifala bi'idil istiqlali minal munasabatil wataniyati allati yajuzu lil muslimina al ihtifalu biha. Para ulama mengatakan bahwa merayakan hari kemerdekaan termasuk merayakan hari perayaan nasional yang diperbolehkan bagi umat Islam adalah diperbolehkan. Nah, jadi ulama ini mengatakan merayakan hari kemerdekaan termasuk hari raya nasional itu hukumnya apa? Diperbolehkan. Bisyarti, nah ini tentu dengan syarat antakuna mazahirul ihtifali fi hududi ma huwa masyru'u syar'an. Dengan syarat apa? Dengan syarat bentuk perayaannya tetap dalam batas yang diperbolehkan secara syariat. Fal ihtifalu bihadhil munasabati yu'abbiru an syukrillahi ala ni'matil hurriyah wal istiqlal. Nah, merayakan momen ini merupakan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat kebebasan dan kemerdekaan. Nah, jadi itu diperbolehkan asalkan apa? Asalkan tidak keluar daripada syariat. Jadi banyak fatwa-fatwa yang menerangkan bagaimana diperbolehkannya kita merayakan hari raya, terutama hari raya nasional seperti hari raya kemerdekaan, asalkan tidak melanggar syariat. Contoh, dengan adanya 17 Agustus diadakan upacara kemerdekaan. Nah, di mananya kita tuh melanggar syariat? Nggak ada. Kemudian di malam hari kemerdekaan, setiap peringatan 17 Agustus biasanya di malamnya orang-orang itu berkumpul untuk membaca surah Yasin, untuk mengadakan tahlil, bahkan dibaca daripada maulid. Di mananya melanggar syariat? Ya, kecuali ya, mengadakan hari raya yang melanggar syariat seperti halnya mabuk-mabukan, minum-minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Ini haram, nggak boleh. Tapi selagi ataupun selama itu tujuannya untuk merayakan hari raya kemerdekaan, diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, diisi dengan perbuatan-perbuatan atau amal saleh yang baik, maka itu diperbolehkan.
Karena kembali lagi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, jadi ulama Wahabi ini jangan melenceng kemana-mana, karena dia harus tahu dulu nih bahwa di Arab Saudi pun juga ada hari raya nasional yang itu diperingatin sama orang-orang Saudi. Ya, kenapa saya ambil nih contohnya negara Saudi? Karena memang Wahabi pertama kali berkembang ya di Saudi, bahkan banyaknya juga di Saudi. Apa contohnya? Hari nasional Saudi tanggal 23 September, ya nggak? 23 September itu dijadikan hari nasional utama. Kenapa? Karena untuk memperingati penyatuan kerajaan Arab Saudi oleh Raja Abdul Aziz As-Saud pada tahun 1932. Nah, jadi ini bukannya hanya para pemerintah di Saudi aja, rakyatnya juga merayakan setiap tanggal 23 September gitu. Nah, pada tanggal 22 Februarinya ada lagi tuh ya hari nasional yang baru ditetapkan pada tahun 2022 oleh siapa? Oleh Raja Salman bin Abdul Aziz. Nih hari ini diperingatkan untuk apa nih setiap tanggal 22 Februari, ya enggak? Karena apa? Karena pendirian pertama negara Saudi tahun 1727 oleh Imam Muhammad bin Saud, ya enggak? Imam Muhammad bin Saud yang dianggap sebagai pendiri dinasti Saud. Nah, jadi banyak hari-hari nasional di Saudi yang juga diperingati. Nah, kenapa kita nih nggak boleh? Kan begitu. Jadi saran saya, tolong Ustadz Wahabi jangan mengacau di negeri kami, di negara Indonesia, negara yang damai, negara yang sejahtera. Jangan mendoktrin rakyat Indonesia untuk tidak cinta pada tanah air. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.